Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2A 2019 Praktikum Bioinformatika dengan anggota Nasrifal, saya Anita Mayangsari, Anissa Aprilita, dan Kamelia Putri M. Nur. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dasar-dasar penggunaan program R. Untuk pembahasan yang pertama itu akan disampaikan oleh Rival. Kepada Rival, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anita. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mempelajari tentang aplikasi R, terkhususnya R Studio. Baiklah, untuk langkah yang pertama langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya, yaitu R Studio. R Studio ini sendiri adalah suatu aplikasi yang berguna untuk analisis data dan statistika. Di aplikasi ini adalah tampilan awalnya, di mana di sini kita akan memasukkan nantinya data, dan ini adalah menu environment-nya di panel sebelah kanan atas, dan di sini ada fitur file, plots, help, dan viewer, di mana fitur-fitur ini nanti akan membantu kita dalam memahami aplikasi ini juga. Oke, langsung saja untuk apa saja sih yang bisa kita lakukan di aplikasi ini. Yang pertama itu kita bisa menggunakan R Studio ini sebagai kalkulator. Bisa kita menambah angka, misalnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 ditambah 3, terus kita enter, nanti akan keluar hasilnya 5. Atau 4 ditambah 7, kita enter, hasilnya 11. Juga bisa kita mengurangkan, misalnya 4 dikurang 5, enter, hasilnya dapat min 1. Bisa juga 6 dikurang 7 ditambah 8 dengan 7. Bisa juga di sini kita mengali, misalnya 9 dikali 7 hasilnya 63. Bisa juga kita di sini membagi, misalnya 9 bagi, untuk baginya sendiri itu menggunakan garis miring, 9 garis miring 3 misalnya. Kita enter, dapat hasilnya 3. Bisa juga matematika yang agak lebih kompleks, misalnya 5 ditambah 5 dikurang 6 dikali 7 misalnya. Kita tekan enter, dapat hasilnya min 32. Selanjutnya itu bisa juga kita memasukkan nilai variabel, misalnya variabel X. Kita gunakan variabel X, lalu gunakan tanda panah, misalnya seperti ini, seperti yang telah ada di layar, tanda panah seperti ini. Lalu kita masukkan 4 misalnya, atau 3 boleh. Kita tekan enter. Nah, dapat nanti di panel kanan atas itu X bernilai 3 gitu misalnya. Lalu bisa juga kita menggunakan variabel Y, tanda panah lagi, misalnya nilai Y itu 7. Kita enter, berarti dapat kita lihat di panel sebelah kanan atas Y bernilai 7. Lalu bisa juga nantinya Y misal
tanda panah misalnya 6, Y bernilai 6. Ya, maaf, mungkin terjadi salah ketik. Jadi kalau misalnya terjadi salah ketik seperti ini, misalnya tanda panahnya tidak benar, maka akan muncul error seperti ini. Jadi jangan takut, kita hanya perlu untuk memasukkan lagi, tapi menggunakan ketikan yang lebih benar. Misalnya tadi seperti Y. Y tanda panah 7 tadi kan kita masukkan, ada nilainya 7Y sama dengan 7. Yang selanjutnya itu selain menggunakan tanda panah, kita juga bisa menggunakan tanda sama dengan. Jadi kita masukkan variabelnya X, kita kasih sama dengan X sama dengan 3 misalnya. Kita klik enter, maka X sama dengan 3. Selain variabelnya berupa X dan Y, kita juga bisa menggunakan variabel yang berupa benda misalnya seperti pohon kita kasih panah tadi, pohon misalnya bernilai 10, kita enter, maka akan muncul di kanan atas nantinya pohon bernilai 10. Bisa juga misalnya bunga, kita kasih tanda panah, bunga ini misalnya ada 5, kita enter, maka akan muncul bunga bernilai 5. Oke, untuk selanjutnya bisa juga kita mengalihkan variabel-variabel yang telah ada. Misalnya pohon tadi, pohon kita kalikan variabelnya dengan bunga. Kita tekan enter, maka akan didapatkan hasil 50. Karena tadi pohon bernilai 5 dikali dengan pohon bernilai 10 dan dikalikan dengan bunga yang bernilai 5, maka didapatkan hasilnya nanti 50. Kalau kita ingin melihat hanya variabel saja, bunga, kan kita enter, dapat hasilnya 5 saja. Bisa juga kita bagi variabel-variabel tersebut, misalnya pohon kita bagi dengan variabel bunga. Kita tekan enter, maka didapat hasilnya 2. Selain itu juga ada fungsi-fungsi lain seperti untuk mengkuadratkan misalnya 2, kita kuadratkan dengan 6 misalnya, didapatkan hasil yang nantinya 2 pangkat 6 jadinya 64 gitu. Selain itu masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain yang ada di aplikasi RStudio ini. Misalnya juga ada kita mencari log, misalnya kita mencari log, kita masukkan log lalu kita masukkan ke dalam kurung, misalnya kita mencari log dari 10 itu berapa. Nanti kita tekan enter dan akan didapatkan hasilnya seperti ini. Bisa juga kita mencari log 10 dari 1000 misalnya, kita tekan enter, maka didapatkan nanti hasilnya 3 begitu.
banyak lagi fungsi-fungsi matematika yang lain yang ada di sini. Misalnya juga untuk mencari akar, kita tekan SQRT, kita masukkan dalam kurung. Misalnya untuk mencari akar dari 141 misalnya. Kita buat SQRT, kita masukkan di dalam kurung 141, kita tekan enter. Akan didapatkan hasilnya seperti ini. Mungkin hanya sekian untuk kita mempelajari dari dasar-dasar dalam aplikasi ini. Mungkin dikembalikan dulu kepada moderator. Baik, terima kasih Rival atas penyampaiannya. Untuk penyampaian yang kedua itu akan disampaikan oleh Puput. Kepada Puput, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang penggunaan help. Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu umpamanya log. Jikalau kita tidak mengetahui arti log tersebut, kita dapat mencarinya di sini dengan cara pertama kita buat tanda tanya, kemudian kita tulis log. Kita tulis log. Ulang, Put. I tanda tanya log 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 dulu kok baru SQR. Log berapa? Lama-lama gue lupa. Maka langkah yang kita lakukan yaitu pertama kan kita tulis tanda tanya. Setelah itu kita buat katanya umpamanya log. Setelah itu kita tekan enter. Dapat dilihat pada kolom di sebelah kanan bawah dijelaskan bahwa deskripsi dari log LIK tersebut ialah function in generation method can be write to hand specification. Dapat dilihat pada bagian sana. Kemudian juga kita dapat mencari arti yang lain seperti kita buat tanda tanya SQRT. Kemudian tekan enter. Nah, pada tabel di bawah itu juga akan berganti, berarti pada bagian description itu merupakan pengertian atau arti dari SQRT tersebut. Kita juga dapat mencari contoh lainnya seperti tanda tanya. Kemudian kita buat faktorial. Kita tekan enter. Nah, pada tabel di bawah tersebut juga telah berganti. Deskripsinya itu special mathematics function relate to the beta and gamma function. Ini contoh apabila kita ingin mengetahui arti dari kata-kata yang ada dalam matematika. Selain itu, pada penggunaan help ini kita juga dapat mencari tahu apa fungsi dari yang kita cari tersebut. Untuk mencari fungsi yang kita lakukan yaitu yang pertama yaitu buat 2 buah tanda tanya. Kemudian kita cari umpamanya log. Kemudian tekan enter. Pada tabel tersebut, pada yang warna biru, itu merupakan fungsi dari pengaplikasian logaritma ini.
Selain itu, kita dapat mencari satu lagi contoh, yaitu buat dua tanda tanya. Kemudian kita ketik SQRT. Kemudian kita tekan enter lagi. Jadi pada bagian itu, fungsi dari SQRT ini merupakan base atau miscellaneous mathematical function. Mungkin penjelasan dari saya sekian, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Puput. Untuk penyampaian selanjutnya itu akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Val boleh itu share screen-nya atau Val yang lanjutin? Entah, terserah. Di stop. Nisa, lanjut aja lah Val. Karena Nisa boleh. Oke. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya itu mengenai vektor. Nah, untuk mengenai vektor, di sini kita bisa melihat nilai dari suatu variabel yang lebih dari satu berupa vektor. Nah, yang pertama, sebagai contoh itu, misalnya kita ketik tinggi. Sebentar. Terus, tanda panah. Nih. Oke. Masukin nilai tingginya itu. Nah, ada 20, 10, 30, lalu kita klik enter. Nah, kita bisa melihat nilai dari tinggi tersebut dengan cara kita ketik tinggi. Lalu hasilnya, nilai dari tinggi tersebut adalah 20, 10, 30, dan 40 sesuai data yang kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan data untuk panjang. Oke. Dalam kurung, misal datanya itu 50, 70, 80. Lalu untuk melihat hasilnya kita klik panjang. Hasilnya 50, 60, 70, 80 sesuai dengan data yang kita masukkan. Nah, selanjutnya untuk menghitung jumlah data di variabel yang tinggi. Caranya kita ketik length. Masukkan, misalnya kita mau cek data yang tinggi. Nah, berjumlah 4 data. Nah, di sini terlihat bahwa untuk data tinggi jumlahnya itu ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk selanjutnya, jika kita ingin melihat data pada urutan pertama, kedua, ketiga, atau keempat, kita bisa melihatnya dengan, misalnya kita mau lihat data ketiga dari tinggi. Klik tinggi. Terus tanda kurung kurawal 3.
Nah, data ketiga dari tinggi yaitu ini data pertama 20, data kedua 10, data ketiga 30, data keempat 40. Nah, keluar untuk tinggi data ketiga itu 30. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata nilai minimal, nilai maksimal, standar deviasi dari suatu variabel yang tinggi. Kita bisa mengetik untuk rata-rata itu min. Kita melihat untuk yang tinggi. Rata-rata yang tinggi, hasilnya 25. Untuk data nilai dari maksimumnya, klik max, masukin data dari tinggi. Enter. Nilai maksimumnya itu 40. Untuk nilai minimumnya, sama seperti sebelumnya, tinggal ganti minimum, klik tulis tinggi. Nilai minimumnya 10. Selanjutnya itu standar deviasi. Standar deviasi dalam kurung tinggi. Nah, standar deviasinya adalah 12,90. Dan yang terakhir itu summary. Summary untuk data tinggi. Nah, terlihat summary-nya. Di sini ada nilai minimum, ada median, ada min, dan ada nilai maksimum. Nah, selanjutnya untuk mencari data keberapa yang memiliki suatu nilai dan nilai max atau minimum. Dengan cara kita tulis which, lalu tulis data tinggi, sama dengan 2 which tinggi maksimal suatu nilai dan nilai max atau nilai minimum. Misalnya datanya itu kita pilih data 30. Sama dengan 30 dalam kurung. Tingginya, Nah, dapat 3. Untuk selanjutnya, jika kita ingin mengurutkan data pada variabel yang tinggi, di sini pada variabel tinggi itu untuk urutan datanya masih belum berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita urutkan dulu dengan cara mengetik sort, terus klik untuk data yang tinggi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk urutan dari data terendah ke data tertinggi dimulai dari 10, 20, 30, dan 40. Selanjutnya, nah untuk menyimpannya secara permanen untuk data tinggi, caranya kita klik tinggi, masukkan datanya, sort, dalam kurung, tinggi. Bentar. Sort dalam kurung tinggi. Nah, udah. Coba kita lihat datanya udah terubah atau belum. Tinggi. Nah, 10, 20, 30, 40. Nah, ini udah tersimpan permanen. Selanjutnya, lagi ya. Nilai variabel ini juga bisa dalam bentuk teks atau huruf. Sebagai contoh, misalnya warna. Kita masukkan datanya itu C. Dan kita masukkan warna merah, tapi harus menggunakan tanda petik. Merah, tanda petik lagi, koma, tanda petik dulu, putih, tanda petik, koma, hijau,
tanda petik, koma, tanda petik lagi kuning. Error, bentar. Dan salah. Merah, putih, hijau, kuning. Ada tanda titik, bentar. Nah, di sini kalau kita menggunakan titik, maka hasilnya tuh error. Nah, ini saya coba lagi. Warna, masukkan datanya, C, tanda petik, merah, tanda petik, koma, tanda petik lagi, putih, tanda petik lagi, koma, tanda petik, hijau, tanda petik lagi, koma, tanda petik, kuning. Ntar saya cek dulu. Tanda petik, koma. Merah, putih, hijau, kuning, koma. Sekarang kita cek apakah udah masuk datanya atau belum. Warna. Nah, keluar hasilnya tuh ada merah, ada putih, ada hijau, dan ada kuning. Jika menggunakan tanda petik, itu artinya nilai tersebut berupa karakter, bukan sesuatu yang mempunyai nilai angka. Nah, sekian dulu penjelasan dari Nisa mengenai vektor. Untuk penjelasan selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh, dikembalikan kepada moderator. Baik Nisa, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya itu akan saya jelaskan, yaitu tentang tabel. Jadi tabel ini dapat dibuat dari menggabungkan dari beberapa faktor. Nah, jadi masing-masing faktor tersebut akan menjadikannya kolom sebuah. Ada beberapa macam jenis tabel di program R ini, tapi yang paling sederhana dan biasa digunakan salah satu formatnya itu merupakan data frame. Kita pertama akan ketik dulu dataku. Kemudian itu dibuat tanda panah. Nah, ketik pasti data frame, data.frame. Nah, selanjutnya itu dimasukkan variabelnya. Misalnya kita akan melihat warna, tinggi, dan juga panjang yang sudah dijelaskan di vektor sebelumnya. Nah, kemudian kita enter lagi. Selanjutnya itu ketik lagi dataku. Dibuat lagi tanda panah. Nah, kemudian di enter kan. Setelah itu akan muncul tabelnya seperti ini. Itu ada warna, tinggi, dan panjang. Kemudian pada kolomnya itu ada warna, ada terdiri merah, putih, hijau, dan kuning. Pada tinggi itu kolomnya ada 10, 20, 30, dan 40. Pada kolom panjang itu ada 50, 60, 70, dan 80. Kemudian kita juga bisa hanya untuk melihat kolom, bagian-bagian kolom saja. Itu dengan cara klik dataku. Untuk melihat data variabel kolom di dalam tabel, itu kita menggunakan tanda dolar. Jadi kita klik dataku, kemudian dolar, tanda dolar, kemudian kita misalnya akan melihat tinggi. Kita klik ketik tinggi. Kemudian di enter. Nah, muncul di situ ada nilai 10, 20, dan 30. Kemudian
kita juga bisa melihat data dari baris ketiga kolom kedua. Itu caranya kita klik tulis atau ketik dataku. Kemudian dengan menggunakan tanda siku, nah kita tulis 3, kemudian 3 itu merupakan barisnya, dan kemudian koma 2. Jadi 2 itu merupakan kolomnya yang akan kita lihat. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini sudah muncul data baris ketiga kolom kedua itu merupakan angka 30. Selanjutnya, kita juga bisa membuat statistik sederhana. Misalnya, korelasi analisis antara tinggi dan panjang. Caranya itu, kita ketik core, kemudian buka kurung, ketik dataku, tanda dolar, kemudian tinggi, di koma, kemudian dataku lagi, tanda dolar, karena kita akan melihat panjang, jadi kita klik yang variabel panjang. Kemudian di enter. Nah, jadi korelasi antara data variabel tinggi dan panjang itu korelasinya 1. Selain itu, kita juga bisa membuat plot sederhana atau grafik. Caranya itu kita ketik plot, kemudian kita akan ingin mengetahui tentang plot dari tinggi dan panjang, maka dari itu buka kurung, kemudian tinggi, ketik tinggi, koma, panjang. Nah, kemudian di enter. Nah, jadi di sebelah kanan ini itu merupakan plot dari tinggi dan panjang dari variabel yang kita punya. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai tabel. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan tentang dasar-dasar penggunaan program R. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri penjelasan kali ini dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.